Halo, selamat bertemu kembali di dalam tutorial yang sederhana ini. Kita hari ini akan mencoba ataukah kali ini mencoba untuk membuat sebuah template yang sederhana dengan menggunakan PowerPoint. Pertama, Anda buka dulu presentasi kosong yang masih dalam bentuk standar seperti ini. Kemudian setelah itu Anda masuk ke bagian dari slide master. Jadi Anda masuk ke bagian slide master. Kemudian Anda klik slide master dan kemudian Anda tambahkan di dalam slide master ini desain-desain yang mungkin Anda ingin buat untuk nantinya bisa menjadi sebuah template atau customs yang bisa digunakan di slide Anda atau PowerPoint Anda sendiri. Jadi ini adalah upaya untuk bisa kita membuat tampilan theme sendiri jika kita bosan dengan theme yang sudah ada di format yang sudah tersedia di PowerPoint. Nah, cara membuatnya adalah sama seperti dalam topik pembahasan kita mengenai tentang slide master. Jadi intinya adalah kita menggunakan slide master ini kita edit tampilan termasuk dari format fontnya, termasuk dari layoutnya, warnanya dan seterusnya kita bisa atur, kita ubah sesuai dengan apa yang kita kehendaki. Misalkan contoh di sini kita akan ubah dulu ukuran fontnya. Jadi defaultnya adalah ukuran font ini sebesar adalah 44 dengan fontnya jenisnya Calibri. Mungkin di tempat Anda ada yang menggunakan Times New Roman ataukah mungkin dalam bentuk format font yang lain. Ini bisa Anda ubah, Anda bisa atur ukuran fontnya ataupun jenis fontnya. Kemudian misalkan kita ganti seperti ini ya. Kemudian kita ganti ukuran fontnya untuk isi. Nah, ini ukuran dari yang terbesar dari level pertama itu 28. Oke, saya rasa cukup besar ya, tapi kalau kita mau ganti ke 32 juga tidak apa-apa. Kemudian yang kedua kita ganti ke posisi 28, kita buat bergradasi. Jadi perlu Anda ingat bahwa minimal ukuran font yang dapat terbaca dengan baik itu adalah 24 ya. Kemudian berikutnya di third levelnya misalkan kita ganti menjadi 24. Ya, jadi kita punya 3 urutan di mana dari yang terbesar sampai dengan yang level ketiga itu mempunyai ukuran terkecil yaitu adalah 24. Kemudian setelah itu misalkan Anda mau mengganti dengan memberikan warna. Jadi Anda masuk ke slide master kembali, kemudian Anda bisa berikan warna di sini. Warna ini adalah warna-warna yang bisa Anda pakai, yang Anda bisa gunakan untuk misalkan Anda mau pakai sesuai dengan kebutuhan Anda. Misalkan contoh orange red. Ini akan berdampak nanti pada pilihan warna ataupun background-background yang Anda pilih itu akan semuanya tergantung dari desain warna yang Anda sudah miliki. Termasuk pula jika seandainya Anda ingin mengcustomize color untuk kemarin ataupun beberapa topik yang sebelumnya kita udah coba buat dengan menggunakan pengaturan warna untuk hyperlink. Nah, ini kita juga bisa atur di sini. Hyperlink kita buat dengan warna yang sama. Jadi ini misalkan kita ganti menggunakan warna merah. Kemudian untuk hyperlink yang ini adalah merah. Jadi perbedaan hyperlink dan full hyperlink adalah kalau full hyperlink itu untuk warna yang muncul setelah kita klik. Nah, jadi kalau hyperlink itu yang sebelum kita klik. Nah, kita buat warnanya yang sama sehingga seakan-akan hyperlink itu selalu dalam kondisi ready yang belum pernah dipakai sebelumnya. Kita bisa save. Nah, dan kemudian kita ganti di sini backgroundnya. Apakah format backgroundnya Anda akan ganti dengan warna yang berbeda? Ataukah Anda menggunakan warna gradasi dan seterusnya. Ini Anda bisa masuk di sini. Ya, mungkin agak sedikit berbeda, Anda bisa nanti sesuaikan dengan tampilan yang ada di tempat Anda. Gradient, ya, warnanya akan seperti ini. Warnanya kita atur. Nah, ini yang perlu diperhatikan, warna-warna ini bisa Anda tambahkan ataukah Anda bisa hilangkan. Jadi kalau gradasinya Anda ingin semakin banyak, jadi semakin smooth gambarnya, berarti kotak-kotak ini ataupun gambar-gambar panah ini harus lebih banyak gitu ya. Kalau cuma ada dua, maka ya gradasinya cukup kasar gitu ya. Jadi artinya dari warna terang ke gelapnya cukup langsung drastis perubahan warnanya. Ini contohnya, Anda bisa apply to all misalkan. Nah, kemudian berikutnya adalah efeknya akan Anda beri. Nah, ini kalau
misalkan kita menambahkan beberapa hal terkait dengan efek, Anda bisa atur di sini. Ukuran fontnya Anda juga bisa atur di sini secara umum, ya. Dan kemudian setelah itu kita akan masuk pada misalkan kita tambahkan logo. Jadi misalkan kita buat sebuah word art begitu, ya. Misalkan saya buatkan word art dari akronim nama saya, gitu. Kemudian saya akan gabung dengan gambar yang lain. Misalkan saya tambahkan dengan icon. Misalkan kita tambahkan dengan lambang seperti ini, misalkan. Ya begini misalkan kita punya dua kombinasi bentuk yang kita bisa copy, kita bisa grupkan, kemudian kita jadikan satu grouping. Nah, seperti yang kita sampaikan di topik sebelumnya, kita bisa letakkan logo ini ada di bagian dari slide dan kita bisa munculkan di setiap slide. Tapi kalau Anda hanya muncul di satu layout saja, maka aturlah layout tertentu itu dengan apa yang Anda inginkan. Misalkan di sini. Kemudian berikutnya kita masuk ke bentuk layout yang sederhana, yang title and content. Kemudian di bagian title and content ini, misalkan kita tambahkan sebuah kotak, misalkan kita bisa kreasi sendiri. Ini tergantung dari bagaimana Anda berkreasi, begitu. Misalkan Anda tambahkan kotak di sini. Dan kita pilih warna yang agak lebih mudah. Kita buat tanpa outline. Nanti silakan Anda membuat sendiri dengan kreasi yang Anda bisa buat, yang mungkin Anda bisa kerjakan. Nah, contoh seperti ini. Jadi ini akan hanya ada muncul di layout title and content. Kalau sudah kita close, nah ini adalah bentuk dari tampilan awal dari berupa title slide dengan themes yang kita sudah buat. Nah, teman-teman, kalau Anda ingin nanti membuat dalam bentuk yang misalkan kita tambahkan slide baru, ini ya. Ini bentuknya memang muncul, kita nanti kalau kita tampilkan dia pasti akan tidak akan keluar. Jadi kalau kita buat, misalkan kita tampilkan di sini, nah ini bentuknya, ya. Ini contohnya. Jadi Anda bisa modifikasi, Anda boleh potong sih sebenarnya kalau misalkan Anda merasa tidak nyaman, ya Anda bisa kemudian Anda edit kembali di bagian slide master tadi. Untuk gambar ini ya kita pendekin gitu ya, seukuran dari kertas slide-nya atau lembar slide-nya. Ini. Ya. Nah, ini misalkan seperti ini, kita geser sedikit. Kita kasih efek gradasi begitu ya. Oke, nah ini kasih efek gradasi ini kita bisa ubah seperti ini, boleh, silahkan. Ini kreasi Anda sendiri. Jadi yang pasti bahwa kalau untuk memilih background, upayakan background itu tidak mengganggu isi teks. Jadi pastikan warnanya jangan terlalu dominan berupa gambar-gambar yang membuat kemudian tulisan yang Anda buat tidak nampak karena bentrok ataupun clash dengan background yang Anda buat. Nah, kalau sudah ini kita close kembali. Nah, kita punya sekarang desain yang cantik ya. Bentuknya seperti ini. Nah, kalau sudah, bagaimana kita untuk menyimpan desain yang kita sudah buat ini? Kita masuk pada bagian file. Kemudian
kita simpan Shift S dengan tipe misalkan saya simpan di sini. Nah, tipenya kita pilih adalah ada sini ya, PowerPoint template. Ya, ini kita simpan dalam bentuk PowerPoint template. Kita beri nama misalkan template 1, kan seperti ini ya. Kemudian pastikan tempat kita menyimpan adalah di dokumen yang Anda bisa akses ya. Misalkan di sini. Oke, kita simpan. Ya, kita coba simpan. Ya, pastikan dokumen tadi yang Anda sudah simpan, nama dokumennya sudah berubah ya. Ini menjadi template 1. Nah, sekarang bagaimana kita untuk menggunakan ini kalau Anda mempunyai sebuah presentasi yang baru. Kita tutup atau kita buat sebuah file baru, blank presentation. Ya, dimana blank presentation kondisinya masih kosong, desainnya masih sama seperti yang sebelumnya. Kemudian kita masuk membuat dengan template yang kita udah buat. Nah, ini kita masuk ke browse, kemudian kita masuk di bagian dari D. Nah, ini kita ada di sini, kita apply. Nah, maka tadi themes yang kita udah buat ataukah yang tadi kita sudah lakukan akan langsung muncul di sini. Termasuk jika kita menambahkan slide baru dengan layout, title, and content. Baik, ini adalah cara untuk bisa membuat template atau themes yang Anda modifikasi sendiri. Silakan Anda mencoba dan semoga nantinya Anda dapat berkreasi dengan lebih baik. Tuhan memberkati kita semua.